Oke, sekarang setelah di endingnya kemarin itu memunculkan sosok para Kage, salah satunya itu adalah Gaara. Berarti hal yang akan timbul dibicarakan nanti adalah ujian Chunin. Yes, Boruto episode 221 nanti akan mengangkat tema seperti itu. Nah, ini semua dilakukan agar mereka itu bisa melihat para genin potensial, dan tentunya akan menarik jika para Kage melihat aksi dua bocah yang menjadi target Otsutsuki saat ini, Boruto serta Kawaki. Nah, ngomongin soal ujian Chunin nih, kita akan singgung sedikit tentang sejarahnya di masa lalu. Kenapa ya saat ini sampai yang terakhir kemarin itu ujian Chunin itu selalu saja diserang? Nah, ini adalah persiapan ujian Chunin di era baru sekarang ini. Jadi kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown Boruto 221 ujian Chunin lagi. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, cerita ini telah dikonfirmasi bahwa sinopsisnya itu seperti ini. Atas saran Naruto, ujian Chunin akan berlangsung di desa Konohagakure untuk para genin. Karena semua orang di desa menjadi gelisah atas serangan Ishiki kala itu, tujuan lain dari ujian Chunin ini sendiri adalah untuk menghibur semua orang. Di sana Boruto dan rekan-rekannya di kelas genin yang sama, masing-masingnya itu menuju tujuan mereka sendiri. Para genin ini berkumpul bersama dan bertujuan untuk dipromosikan ke status Chunin. Nah, sampai sekarang mereka semua adalah rekan satu tim yang telah menyelesaikan banyak misi bersama dan telah memperoleh banyak pengalaman dari melakukannya itu. Nah, jadi saat ini adalah saatnya untuk memamerkan hasil akumulasi pelatihan-pelatihan mereka. Semua orang sangat termotivasi untuk menghadapi ujian itu. Lalu, siapa yang akan menjadi keinginan tersayang mereka untuk dipromosikan menjadi seorang Chunin? Itu adalah sinopsisnya guys. Nah, kita mulai breakdownnya nih. Sekarang ini kisah Boruto itu berhenti sementara dalam adaptasi chapternya karena sudah memasuki cerita original dari pihak studio langsung untuk tambahan, dimana jika sebelumnya hanya Boruto, Mitsuki, Sarada, dan Kawaki yang sering disorot, sekarang dengan adanya ujian Chunin, nama-nama lain akan kembali masuk dalam radar. Inojin, Shikadai, Shinki, dan para genin Konoha lainnya akan mempertontonkan skill mereka dan juga para genin lainnya. Ini menarik sih karena para Kage sendiri seperti Darui, Gaara, dan yang lainnya akan melihat secara langsung aksi dari mereka. Dan terlebih lagi nih, dengan 5 nama fenomenal sekarang ini, Kawaki, Boruto, Mitsuki, Shinki, dan juga Sarada, akan seperti apakah nih para generasi baru dari latar belakang orang-orang menarik ini? Kami sih masih mengira nih dalam episode 221 nanti endingnya itu sudah dimulai persiapan ujian Chunin itu lagi, atau mungkin sudah dimulai 1 atau 2 pertandingannya. Karena kedepannya mereka sudah berhadapan satu sama lain di adegan-adegan yang serius. Nah, banyak yang memprediksi nih bahwa ujian Chunin ini sebenarnya merupakan ajang yang menarik buat para genin sendiri sebelum mereka benar-benar menghadapi lawan berbahaya Code Kara, si pengguna karma putih itu. Dan para fans banyak yang berharap nih jika Shinki akan bertemu dengan Kawaki, atau mungkin Kawaki itu akan berhadapan dengan Mitsuki. Itu sesuatu yang paling ditunggu oleh para fans sekarang ini. Nah, untuk lebih detailnya nih, kita akan melengkapi cerita ini dengan sebuah pertanyaan seperti ini. Bang, kenapa ya dari dulu sampai sekarang ini selalu saja dan sering kali ujian Chunin itu pasti diserang oleh musuh? Nah, ini benar juga kan? Ingat nggak, di masa lalu telah ada beberapa ujian Chunin yang menjadi daya tarik tersendiri karena serangan-serangan besar kala itu. Pertama, kita ingat itu adalah ulah Orochimaru. Nah, saat itu dalam desa Konoha tengah melakukan Chunin exam dan Sunagakure juga terlibat. Nah, masalahnya Chunin lancar dijaga oleh para Jonin sendiri pun tembus oleh nama besar murid emas Sarutobi, dia adalah Orochimaru. Di sana ia menyamar sebagai Kazekage Sunagakure sampai pada akhirnya ia membunuh Kazekage asli dan akhirnya duel dan membuat Sarutobi juga ikutan gugur. Tidak hanya itu saja nih, invasi Chunin oleh Orochimaru juga membuat Konoha itu rusak parah karena Orochimaru sendiri membawa para ular andalannya itu. Dan belum lagi nih, Orochimaru juga menggunakan Edo Tensei, 2 kaki tertinggi lainnya. Nah, konon kabarnya saat itu Orochimaru itu melakukan ini semua salah satu tujuannya adalah untuk mempengaruhi Sasuke dan pada akhirnya menjadikan muridnya, dan tentunya dengan tujuan lain. Namun dibalik itu semua, Orochimaru juga punya dendam tersendiri kepada Konoha waktu itu, dan itu adalah serangan berbahaya di Chunin kala itu di masa lalu. Nah, tidak hanya itu saja nih, kedua itu adalah di era sekarang, itu adalah karena trio Otsutsuki.
Hampir sama dengan era dahulu, di era ini para genin kala itu juga dikejutkan oleh kedatangan 3 bangsa dewa Otsutsuki. Dia adalah Momoshiki, Kinshiki, dan Urashiki. Bagaimana tidak terkejut nih, mereka yang datang adalah para bangsa dewa klan Otsutsuki utama. Setelah mengalahkan Hachibi, Momo itu langsung muncul di Konoha dan akhirnya mengacaukan ujian Chunin itu sendiri. Nah, tidak berhenti sampai di situ saja nih. Aksi Momo yang memporak-porandakan area ujian sampai akhirnya Naruto menggunakan kemampuan Cakra Kyuubi untuk menekan serangan yang ditimbulkan oleh si Momo. Nah, meskipun Naruto akhirnya terseret oleh portal dimensi dan ledakan Momoshiki Otsutsuki itu, di sana akhirnya terjadi pertempuran besar-besaran dengan bangsa dewa itu. Tapi kalau kalian cermati, yang menarik itu adalah ulah dari Urashiki, guys. Dia malah mendapati mangsa yang berkelas, ya pancing itu mendapatkan cakra Senin Mode dari Mitsuki, dan dia terkejut dengan kekuatan murni itu. Nah, menurutnya kekuatan ini tidak ada di antara para bangsa Otsutsuki sendiri, yaitu adalah energi alam yang kemungkinan besar hanya ada di bumi. Meskipun sampai akhirnya kekuatan itu juga tidak pernah digunakan Urashiki pula sih, karena dia meledak dan hilang kekacauan saat menghadapi Sasuke Boruto Jiraiya di dimensi portal masa lalu. Tapi tahukah kalian nih, jika dalam endingnya itu si penyerang Chunin pertama itu sebenarnya mengawasi dari atas dan tahu jika Mitsuki cakranya itu diserap kala itu, yaitu adalah ayahnya sendiri Orochimaru yang melihat dan mengawasi para Otsutsuki yang datang itu sendirian. Apa yang kira-kira ada dalam pikiran Orochimaru kala itu, guys? Oke, sebenarnya juga ada sih Chunin yang tidak menimbulkan peperangan seperti OVA-nya dahulu saat Konohamaru dan Naruto melakukan di Tsunagakure dan Sarutobi muda itu mengalahkan kakaknya. Lalu bagaimana dengan yang terbaru sekarang ini? Seperti selain Ishiki yang telah lenyap, mestinya tidak ada lagi gangguan besar berbahaya lainnya. Nah, gimana pendapat kalian? Nah guys, sekarang ini kita ngomongin soal bagaimana sih sebenarnya sejarah Chunin itu sendiri. Dan maksud kita itu gimana sampai ini bisa menjadi simbol sakral dari tiap shinobi jika ingin naik level. Oke, kita flashback dulu nih. Puluhan tahun lalu, di saat shinobi masih penuh akan peperangan dan konflik wilayah yang sulit sekali dihentikan, muncullah ide brilian dari sosok berwibawa kala itu. Dia adalah senju terkuat kedua, Tobiramayo. Ya, karena dari pola pikirnya inilah yang akhirnya membuat sesuatu yang kita kenal sebagai ujian Chunin. Saat itu, Tobirama sendiri itu meyakini bahwa mereka harus mendidik para generasi penerus dalam sebuah pertarungan persahabatan yang akan bertujuan nih melihat potensi dari para genin itu sendiri sebelum masuk ke Chunin. Nah, metode ini akhirnya berhasil kala itu dan melahirkan ninja-ninja brilian di era angkatan pertama Tobirama Senju sebagai Hokage. Bahkan seontar informasi ini bocor dan para negara besar lainnya juga melakukan apa yang dibuat oleh Tobirama. Dan akhirnya ujian Chunin resmi menjadi salah satu ajang pencarian dan melihat potensi dalam diri para genin sendiri. Semua itu karena ide dari Tobirama Senju. Nah, Chunin sendiri memang sangat menarik karena telah menjadi saksi lahirnya nama-nama ninja elit seperti Kakashi, Obito, Minato, Jiraiya, Orochimaru, Naruto. Bahkan di generasi baru sekarang para aktor potensialnya sudah mulai terlihat. Boruto, Mitsuki, Sarada, Kawaki Shinki, Shikade Inojin, dan nama-nama lainnya masuk dalam radar potensial sebagai shinobi tangguh di masa depannya nanti. Oke, kita back to the topic nih. Nah, di era sekarang yang penuh akan pertempuran para Otsutsuki sendiri, dengan mereka melakukan Chunin ini sekaligus bisa menjadi evaluasi diri nih. Apa dan bagaimana yang harus mereka lakukan demi menghadapi ancaman nyata dari hanya sekedar pertempuran persahabatan. Nah, karena kita juga percaya ini seseorang di luar sana mengawasi kejadian ini dengan dojutsu langka yang dia punya, yaitu adalah Senrigan, guys. Kita maksud di sini adalah Eida, dan pasti dia memberitahukan informasi ini kepada Kotkara sendiri. Gimana menurut kalian? Lalu apakah benar nih Chunin kali ini akan aman? Dan apakah yang paling menarik kalian tunggu sendiri dalam aksi tempur mereka dalam ujian Chunin yang kita nantikan ini nanti? So stay tune, oke? Nah, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai Breakdown Boruto 221, mengenai ujian Chunin lagi dan sejarahnya di masa lalu. Jangan lupa kejaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.